Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa khairil kainat habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi zawid darajatil aliyat, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan ibadah yang agung di bulan suci Ramadan. Di antara hikmah ataupun rahasia yang sangat besar dari ibadah puasa adalah mujahadatun nafs. Kita memerangi dan berupaya menundukkan hawa nafsu kita. Karena puasa sendiri secara lugawi, secara bahasa bermakna al-imsak, menahan. Dan dengan ibadah puasa kita dilatih bagaimana kita menahan diri dari berbagai perbuatan yang tercela, yang terlarang, yang bisa membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa kita. Maka ibadah puasa betul-betul mendorong kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Dan alhamdulillah, selama Ramadan kita dimudahkan dengan kondisi, situasi yang memang sangat mendukung dalam hal kita melaksanakan perintah Allah berupa kebaikan atau dalam hal meninggalkan hal-hal yang berupa keburukan dan kemaksiatan. Tentu tantangannya adalah bagaimana kehidupan kita pasca Ramadan. Apakah kita termasuk mereka-mereka yang mampu mempertahankan kemenangan itu atau kembali terpuruk, jatuh dalam berbagai dimensi keburukan. Maka kita harus betul-betul menancapkan semangat mujahadatun nafsi ini setiap saat, setiap waktu, bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga setelah bulan Ramadan berakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan dalam setiap umat manusia adanya potensi nafsu. Manusia diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nafsu itu secara umum mendorong manusia untuk berbuat buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innan nafsa la'ammaratum bisu. Firman Allah di awal juz ke-13 ini, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong, menyuruh kepada berbagai keburukan. Maka upaya kita untuk mampu mengendalikan diri agar tidak terkalahkan, tidak dikuasai oleh nafsu ini, apalagi diperbudak oleh nafsu ini membutuhkan ilmu sekaligus upaya yang keras. Yang pertama, kita sadari selain adanya nafsu ini, di dalam diri kita juga ada potensi dasar. Imam Ghazali menyebutkan ada 3 potensi dasar yang negatif dalam setiap diri manusia, yang disebut dengan pertama sifatul bahaim. Ada sifat-sifat kebinatangan di dalam diri manusia, yang dimana manusia ini cenderungnya ingin senang-senang, ingin menikmati, memenuhi segala keinginannya. Yang kedua, sifat dasar yang lebih buruk lagi, yaitu sifat sabu'iyah, potensi
perilaku seperti binatang buas, adanya keinginan untuk menguasai, untuk memiliki, dan kemudian menjegal, menghalang yang lain agar tidak ikut menikmati. Ini juga sangat berbahaya sekali. Bahkan kemudian yang lebih berbahaya lagi ada sifat syaitaniyah. Di dalam diri kita ada potensi sifat seperti halnya setan, yaitu ingin menciptakan keburukan, menebarkan keburukan, dan membuat permusuhan di antara umat manusia. 3 potensi dasar yang negatif ini akan terus bertumbuh, bahkan menjadi kuat, bisa mengalahkan kita kalau tidak kita kendalikan, kita tidak berjuang untuk mengalahkannya. Kalau kita mampu mengalahkan ketiga sifat ini, maka akan muncul sifat yang positif, sifat malakiyah, sifat-sifat kemalaikatan yang ada dalam diri kita akan hidup, kemudian menjadi perilaku, menjadi karakter kita sebagai hamba yang bertakwa. Dan itu mudah-mudahan bisa kita raih dengan beribadah puasa Ramadan, dan nilai-nilainya hasil dari perjuangan selama Ramadan ini bisa kita pertahankan setelah Ramadan. Sepanjang hidup kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang bisa melawan, yang bisa memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu maupun juga godaan-godaan dari setan. Itulah orang yang beruntung, yang bisa meraih kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, bukan hanya di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.